Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jam Hari dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM 0092. Nah, di sini saya akan membuat satu video mengenai Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangannya Ibnu Asyur. Apa aja yang akan saya bahas? Yang pertama, biografi singkat dari Ibnu Asyur, kemudian metode sistematika kepenulisan, metode penafsiran, selanjutnya sumber penafsiran, kelebihan dan kekurangan. Baik, yang pertama yaitu biografi singkat dari Ibnu Asyur sendiri. Jadi, teman-teman semua, Ibnu Asyur ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad At-Thahir bin Muhammad Thahir bin Muhammad Syadzili bin Abdul Qadir Muhammad bin Asyur. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1926 Hijriah atau 1879 Masehi di desa Marsi, yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara. Ia berasal dari keluarga yang terhormat yang berasal dari Andalusia. Jadi keluarga dari Ibnu Asyur ini merupakan keluarga yang terhormat di daerahnya. Ayahnya ini bernama Muhammad. Beliau seorang tokoh yang dipercaya yang memegang jabatan penting sebagai ketua Majelis Persatuan Wakaf. Kemudian ia menikah dengan Fatimah. Fatimah ini siapa? Fatimah ini anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad bin Aziz Al-Bu'atur, dan kemudian dari pasangan ini lahirlah Muhammad Thahir Ibnu Asyur, yang nantinya Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini akan menjadi ulama di Tunisia. Dari uraian di atas yang tadi saya sebutkan, dapat dipahami bahwa Ibnu Asyur menulis kitab tafsir dengan latar belakang kecintaan kepada Islam dan umat Islam. Agaknya Ibnu Asyur menginginkan ajaran Islam itu berkembang disebabkan Al-Quran yang merupakan sumber ajaran Islam. Maka mengembangkan ajaran Islam dengan cara menjelaskan kepada masyarakat apa yang dikandung oleh ajaran Islam itu sendiri, atau apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Ibnu Asyur menafsirkan Al-Quran dengan harapan kitab tafsirnya tersebut mampu memberi pengaruh kepada masyarakat dari segi akhlak, dari segi pemahaman keagamaan, dari segi wawasan mereka. Jadi itu harapan Ibnu Asyur mengenai tafsirnya. Semoga bisa diterima di masyarakat. Tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur disusun dengan sistematika sebagai berikut yang saya akan jelaskan. Yang pertama dari pendahuluan surat. Nah, dari pendahuluan surat, setiap suratnya itu diawali dengan penjelasan mengenai nama surah beserta nama-nama lain jika ada. Kemudian keutamaannya, statusnya sebagai makiyah atau madaniyah, jumlah ayatnya disebutkan di awal, dan informasi-informasi terkait lainnya. Kemudian dari gambaran umumnya kandungan surah, Ibnu Asyur memberikan ringkasan isi dari surah tersebut dalam poin-poin yang berbeda sesuai dengan tema dan masalah yang akan dibahas, serta urutannya dalam Al-Quran. Kemudian penafsiran ayat per ayat ini menggunakan metode tahlili. Ibnu Asyur menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf,
Setiap ayat dijelaskan secara detail mencakup makna kata per kata, kedudukan gramatikal, uslub atau gaya bahasa, dan aspek-aspek lain yang relevan. Jadi dari metodenya sudah terlihat begitu detailnya Ibnu Asyur menafsirkan Al-Quran dari semua aspek gitu. Kemudian dari segi analisis bahasa atau lugawi, penafsiran menitik beratkan pada analisis bahasa dengan fokus pada makna-makna mufradat atau sering kita sebut dengan kosakata dalam bahasa Arab. Seringkali membatasi dan meneliti dari sumber lain dan kamus-kamus bahasa. Selain itu, tafsir ini juga terkadang mengkritik terhadap tafsir sebelumnya. Ibnu Asyur melakukan kritik terhadap karya-karya tafsir sebelumnya, berusaha menuliskan poin-poin yang belum ada pada tafsir yang lain dan menjelaskan sisi ijaz atau keajaiban Al-Quran secara mendetail. Nah, teman-teman semua, apa sih sumber dari penafsiran tafsir ini? Yaitu sumber penafsiran tafsir ini menggunakan birroi atau menggunakan logika kebahasaan. Kemudian coraknya adab ijtimai, mengungkap ketinggian bahasa Al-Quran serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan. Kitab tafsir karya Ibnu Asyur ini memiliki kelebihan serta kekurangannya ya. Nah, baik, saya ulang tadi, kitab tafsir Ibnu Asyur ini memiliki kelebihan beserta kekurangannya. Nah, di antara kelebihannya adalah bahasa dari kata-kata Al-Quran ini yang sangat luas dan terperinci. Pembahasan di dalamnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada di dalam Al-Quran. Apabila ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan fikih, maka disertakan perbincangan ulama mengenainya. Dalam pembahasan fikih, Ibnu Asyur memaparkan semua pendapat ulama dan kemudian memilih mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang diajukan. Selain itu, tafsir ini juga memiliki kelebihan dalam pembahasan tentang keindahan susunan bahasa Al-Quran. Ibnu Asyur juga seringkali mengaitkan bahasanya dalam masalah akhlak atau etika. Hal ini menjadi pedoman bagi manusia dalam berakhlak baik dengan Tuhan, manusia, serta makhluk hidup di sekitar kita. Nah, jadi dari dari kelebihan tafsirnya Ibnu Asyur, kita bisa menilai bahwa betapa detailnya sih tafsir tersebut. Tafsir ini juga menarik buat kita kaji ya. Untuk selanjutnya, ada kekurangan dari tafsir tersebut. Di antaranya yaitu terkesan terlalu bertele-tele sama dengan tafsir lainnya yang menggunakan metode tahlili. Ya, sebenarnya ini tergantung dari perspektif ya. Bagi orang-orang yang pengen simpel penafsirannya, mungkin mungkin pandangan terhadap tafsir ini adalah bertele-tele. Tapi bagi orang yang senang dengan tafsir tahlili dengan berbagai pengetahuan yang ada di dalamnya, itu pasti mereka menganggap bahwa ini bukan sebuah kekurangan, tapi poin plus dari tafsir tersebut karena sangat detail pembahasannya. Kemudian penjelasannya terlalu melebar hingga poin yang akan disampaikan kadang sulit ditangkap. Terus peneliti berpandangan bahwa karya tafsir ini sangat cocok untuk kalangan advance, yakni kalangan yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup memadai untuk keperluan akademis. Akan tetapi untuk orang awam
karya tafsir ini akan sangat sulit dipahami dan tidak praktis karena penjelasannya itu yang terlalu luas. Oleh karena itu, harus ada penyambung lidah seperti yang dilakukan oleh Pak Quraish Shihab yang banyak mengutip dari kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur ini. Kekurangan lain dari kitab Tafsir Ibnu Asyur adalah tidak mencantumkan keterangan dalam menampilkan kualitas hadis yang disampaikan, sehingga hadis-hadis yang dijadikan rujukan masih perlu dilihat kembali apakah hadis tersebut berkedudukan sahih, hasan atau dhaif dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang sempurna dari saya. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.